Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, as-shaimun was-shaimat rahimakumullah. Alhamdulillah hari ini kita masuk di bulan suci Ramadan. Ini bulan yang penuh dengan kebaikan. Jadi puasa hanya salah satu darinya. Lebih dari itu, Ramadan itu syahrul maghfirah, syahrul taubah, syahrul sadaqah. Dia bulan segala bulan. Jadi puasa itu bagian daripada ibadah di bulan Ramadan. Banyak lagi ibadah-ibadah yang lain, tarawehnya, ngasih makan orang berbuka puasanya, infak, sedekah dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita mendapatkan semua kebaikan. Baik, pagi ini akan menyampaikan sebuah riwayat dari Sayyidina Umar tentang sifat-sifat yang mulia dan orang yang lebih pantas punya sifat itu. Tentu semua orang boleh memiliki sifat yang mulia, tapi kalau sifat ini dimiliki orang-orang tertentu lebih pantas. Kata Sayyidina Umar, bismillahirrahmanirrahim, al-adlu hasan walakin fil umara'i ahsan. Sifat adil itu baik, tapi kalau yang adil itu para pemimpin, jadi lebih baik. As-sakha'u hasan walakin fil aghniyai ahsan. Dermawan itu baik, tapi seandainya yang dermawan itu orang kaya, lebih baik. Ntar kita bahas satu persatu. Sampai jam 9 lah, cukup gak? Cukup ya. Namanya libur, mau ngapain pulang? Maghrib masih lama. Al-wara'u hasan walakin fil ulama'i ahsan. Sikap wara' itu menjaga dari yang syubhat, menjaga dari yang haram itu bagus, tapi kalau yang wara' itu para ulama jauh lebih bagus. Wasabru hasan walakin fil fuqara'i ahsan. Sifat sabar itu baik, tapi kalau seandainya yang sabar itu orang yang fakir, lebih baik. At-taubatu hasanah walakin fi syababi ahsan. Bertaubat itu bagus, seandainya yang senang bertaubat itu anak-anak muda, itu lebih bagus. Yang terakhir, al-haya'u hasan walakin fin nisa'i ahsan. Sifat malu itu bagus, seandainya yang malu itu perempuan, jauh lebih bagus. Baik, kita akan bahas satu persatu nasihat dari sampaikan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ini terdapat dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah. Yang pertama, hadirin rahimani wa rahimakumullah, al-adlu hasan walakin fil umara'i ahsan. Kalau ada orang yang adil, dia bagus. Seandainya yang adil itu para pemimpin, lebih bagus, hadirin. Kenapa? Rakyat adil nih, ya udah hadirin. Tapi kalau pemimpin yang adil, kan kebaikan buat semuanya, ya enggak? Maka ketika Rasulullah SAW menjelaskan ada 7 kelompok hari kiamat yang nanti akan diberikan perlindungan, yauma la zilla illa zilluhu, pada hari tidak ada perlindungan selain naungan Allah. Yang pertama siapa? Imamun adilun, pemimpin yang adil. Kita ini rakyat biasa, adil, bagus hadirin. Tapi kalau yang adil para pemimpin, lebih bagus. Kayak di rumah tangga, kita kan anak-anak itu kan anggota, hadirin. Istri juga. Siapakah pemimpin di rumah tangga? Suami, betul nggak? Kalau anak kita bersikap adil, bagus. Tapi kalau ayahnya yang adil,
Itu lebih bagus hadirin. Kan di antara hak anak adalah orang tuanya bersikap adil dengan semua anaknya. Ada sahabat Nabi Nu'man bin Bashir. Nu'man anaknya, bapaknya Bashir. Kata Nu'man, ayahku satu hari ketemu Nabi. Dia minta Nabi menjadi saksi hibah. Jadi Bashir pengen ngasih hibah buat Nu'man. Ada riwayat sebidang tanah, ada yang mengatakan budak. Jadi ayahnya ini Bashir pengen menghibahkan tanahnya kepada anaknya Nu'man. Dia minta Nabi jadi saksi. Kan kalau hibah ada saksi kan, saksi hibah. Nabi tanya, anak yang lain dikasih gak? Enggak, cuma Nu'man doangan. Kata Nabi, aku tidak mau bersaksi atas sebuah kejahatan. Pesan Nabi, i'dilu baina auladikum, i'dilu baina auladikum. Bersikap adillah dengan semua anak-anakmu, bersikap adil dengan semua anak-anak. Jadi kita sebagai bapak, pemimpin bukan? Harus adil dengan semua anak-anak kita. Jadi anak itu punya hak. Apa haknya? Orang tuanya bersikap adil. Kalau bapak punya anak 2 orang, 3 orang, yang satu dicium, yang lain cium juga. Jangan cuman ibunya diciumin. Nah, anaknya enggak. Jadi harus adil. Kan kita kadang-kadang lebih sayang sama yang bontot, ya enggak tuh? Kalau yang paling kecil pinteran Pak Ustaz. Kalau yang paling gede buat matahari Pak Ustaz, melayangan dulu. Nah, gitu. Lagian kalau anak pertama produk coba-coba. Kalau anak yang terakhir udah pinteran, itu nggak boleh tuh, harus adil. Jadi saya ulangi, kalau yang adil kita nih orang biasa bagus, tapi kalau yang adil para pemimpin lebih bagus. Allahumma rzuqna imaman adilan. Ya Allah, berikan kepada kami pemimpin yang adil. Nggak ada yang amin nih. Allahumma rzuqna imaman adil. Berikan kepada kami rizki pemimpin yang adil, pemimpin yang adil. Jadi ketika Rasul mengatakan ada 7 kelompok manusia yang hari kiamat diberikan perlindungan, siapa yang pertama? Imamun adilun, pemimpin yang adil. Jadi kalau kita ngasih hibah, ya, ngasih hibah itu kepada anak harus sama. Kalau warisan kan anak laki 2, perempuan 1. Kalau hibah tuh boleh sama, masing-masing 100 meter gitu. Tapi yang namanya hibah langsung pindah tangan. Ini jadi milik kamu kalau ayah meninggal. Namanya apa? Wasiat. Itu nggak berlaku. Punya bapaknya meninggal ada tulisan, mobil buat anak pertama, motor buat anak kedua, sepeda buat anak ketiga, skuter buat anak keempat. Itu nggak berlaku. Kenapa nggak berlaku? Itu namanya wasiat ya. Wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Jadi ahli waris mendapatkan warisan. Jadi Ustadz, ini anak saya kasih masing-masing 100 meter. Udah kasih langsung deh sertifikatnya. Tadi jual sama dia Pak Ustadz. Terserah dia gitu. Kalau mau ngasih kasih langsung. Jadi milik kamu kalau ayah meninggal. Namanya apaan? Wasiat. Jadi gini, kan aslinya yang namanya sedekah itu semasa hidup hadirin. Kita hidup, kita sedekah ya. Tapi Allah Maha baik. Allah kasih kita kesempatan. Udah meninggal, bapak bisa sedekah. Gimana caranya? Tulis surat. Kalau saya meninggal, motor saya buat teman saya. Boleh nggak tuh? Ntar temannya doa, kapan dia meninggal, kapan dia meninggal. Orang gitu wasiatnya. Di aslinya tuh sedekah semasa hidup. Tapi Allah Maha baik. Orang udah mati bisa sedekah. Gimana caranya? Wasiat. Tapi kata para ulama, as-shadaqah, sedekah di waktu hidup lebih afdal dibandingin wasiat. Gitu. Tapi kan kita kadang-kadang masih pakai Pak Ustadz, ya nggak tuh? Saya masih pakai mobil nih. Kalau nggak ada baru buat orang. Nah, ahli waris tidak bisa menerima wasiat. Nah, artinya kalau bapak ngasih hadiah kepada anaknya harus adil, gitu. Ya Nabi Yusuf alaihissalam, sebenarnya ayahnya Nabi Yakub udah adil, cuman abang-abangnya tuh merasa ayahnya nggak adil, ya kan? Jadi Nabi Yusuf kan katanya lebih disayang hadirin. Yusuf ahabu ila abina minna. Yusuf lebih disayang dibandingin kita. Kan mereka rapat tuh, diapain Yusuf? Udah kita buang aja dah. Ya, kita bunuh, jangan ntar. Akhirnya sepakatnya dibuang ke dalam sumur. Ntar ada pedagang lewat. Artinya insya Allah Nabi Yakub adil ya, cuman abangnya merasa nggak adil. Akhirnya Yusuf dibuang ke sumur. Nah kemudian yang pertama nih, jadi kalau seandainya orang tuh adil bagus. Kalau yang adil para pemimpin lebih bagus. Apa sih adil hadirin? Adil sama dengan meletakkan sesuatu pada tempatnya, itu adil. Nabi Muhammad SAW
kalau sholat sendirian orang yang paling lama. Kalau sholat berjamaah orang yang paling cepat. Itu adil dong. Nabi Muhammad tuh atwalun nasi sholatan li nafsihi. Nabi kalau sholat sendirian paling lama. Kalau sholat bin nasi orang yang paling ringkas adil. Kalau kita kadang terbalik. Kalau sendirian ngebut. Jadi imam kita bagusnya. Kalau jadi imam lama-lamain. Bismillahirrahmanirrahim. Terbalik hadirin. Kalau Nabi sholat sendirian paling lama. Kalau sholat berjamaah paling cepat. Nah kita kadang-kadang kalau sendirian ngebut, kalau jadi imam kadang dia lama-lamain. Bukan ijtihad bukan. Ada nggak imam kelamaan hadirin? Bapak lebih senang yang mana kalau tarawih? Imam yang lama apa cepat? Cepat sama saya. Bapak lebih senang mana kalau sholat Jumat? Khotib yang lama apa cepat? Cepat ya. Maka ditulisin di podium tuh. Khotbah paling lama 15 menit. Banyak khotib yang kelamaan. Ada tulisan kecil, kelamaan nggak diundang lagi. Ada tuh situ. Ada gambar danger gitu. Jadi kita kembali. Jadi adil itu wad'u syai'i fi mahallihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Orang bilang adil itu nggak mesti sama, proporsional ya kan. Anak SMA jajannya 10.000, anak SMP 7.000, anak SD 5.000, anak TK 3.000. Itu adil. Baik, yang kedua, nasihatnya as-sakha'u hasan walakin fil aghniyai ahsan. Dermawan itu bagus, tapi kalau yang dermawan orang kaya jauh lebih bagus. Ada orang miskin, sederhana, dermawan, bagus nggak Dirin? Cuman duitnya segitu-gitunya Dirin. Ya, kalau orang kaya nih, jamaah Ittihad, amin. Duitnya banyak Dirin, kontrakannya banyak, amin. Dermawan bagus Dirin, gitu. Karena kalau orang miskin dermawan, ya dia bagus, cuman segitu-gitunya duit. Tapi kalau orang kaya dermawan Dirin, itu lebih keren Dirin. Ya, di Indonesia orang kaya banyak nggak? Banyak Dirin. Cuman katanya masih senang ibadah individu. Haji berkali-kali, umroh berkali-kali, ibadah individu ya. Lebih masih kurang suka ibadah sosial gitu. Santunan beasiswa buat sekolah, pendidikan gitu. Jadi kita masih lebih senang ibadah individu dibandingin ibadah sosial. Jadi kalau orang miskin dermawan bagus, kalau dermawan orang kaya jauh lebih bagus. Nah, ini bulan Ramadan nih. Ramadan bulannya bersedekah. Maka bapak-bapak kalau tarawih bawa duit. Jangan sampai kotak amal lewat, ya gue lupa lagi. Ya enggak, besok malam ya gue lupa lagi. Ya, enggak? Tapi dia ingat, kata Pak Ustadz, senyumanmu nilainya sedekah. Pas kotak amal lewat dia senyum. Nah Pak Haji, senyuman sedekah Pak Ustadz. Pas dibuka kotak amal, senyuman semua. Kagak ada duit. Itu Ustadz yang ceramah salah tuh. Jadi kalau kita bulan Ramadan gak dermawan, kapan lagi dermawan hadirin? Sama kalau bulan Ramadan kita ngebaca Quran, kapan ngebaca Quran? Bukankah di bulan lain kita sibuk? Bukankah di 11 bulan kita sibuk hadirin? Justru Ramadan itu bulan ibadah gitu. Kan kadang-kadang di kantor-kantor, jangan sampai ini Ramadan semangat bekerjanya lemah. Justru Ramadan itu banyakin ibadah hadirin. Jadi bisa jadi kita udah 11 bulan ngejar dunia hadirin. 11 bulan ngejar dunia. Ini Ramadan ngejar akhirat hadirin tuh. Justru harus sering-sering banyak baca Quran, diam di masjid, ntar di akhir Ramadan iktikaf gitu. Jangan sampai 11 bulan udah sibuk dengan dunia, Ramadan lebih sibuk lagi hadirin gitu. Jadi kapan kita mau ibadah? Emang benar sih ini Ramadan ada keberkahan materi ya, tapi jangan sampai kita justru Ramadan itu sampai Nabi, kenapa pengajian diliburin? Ada pengajian malam diliburin ya? Tawakuf. Kesempatan orang untuk ibadah Ramadan. Gitu hadirin. Karena banyak orang tuh yang kadang-kadang lucu. Di luar Ramadan nggak pernah olahraga, nggak pernah jogging. Pas Ramadan tiap subuh jogging hadirin. Di luar Ramadan nggak pernah olahraga. Pas Ramadan tiap pagi bulu tangkis, ada nggak tuh? Itu balik kurang kerjaan. Ada orang tuh di luar Ramadan nggak pernah main poli hadirin. Pas Ramadan tiap pagi main poli. Ya nggak apa-apa sih hadirin. Maksud saya justru Ramadan bulan ibadah. Karena kadang-kadang di kantor-kantor tuh, jangan sampai kita Ramadan ini lemah. Ya benar juga ada, cuma maksud saya justru Ramadan tuh memang
Kan ada hadis Nabi, man khaffafa an mamlukihi ghafarallahu lahu. Siapa orang yang meringankan beban pekerjaannya di bulan Ramadan, diampunin dosanya. Jadi masuk kantor biasa jam 8, pulang jam 5. Ini Ramadan hadirin dipercepat nggak nih? Begitu hadirin. Kamu biasa pulang jam 5, sekarang Ramadan pulangnya jam 4 lewat 45. Seberapa jam hadirin? Lumayan. Kenapa kantor-kantor pulangnya lebih awal? Biasa pulang jam 5, sekarang jam 4 ya? Atau mungkin setengah 4 hadirin. Gitu. Jadi Imam Nabi yang bilang tuh, yang punya karyawan ringankan pekerjaan. Gitu, man khaffafa an mamlukihi ghafarallahu lahu. Jadi kita kembali, dermawan itu bagus. Kalau yang dermawan orang kaya jauh lebih bagus. Ibadahnya orang kaya adalah sedekah. Hadirin. Abu Bakar Siddiq, Nabi Muhammad memuji sahabat Abu Bakar. Dengarkan pujian Nabi kepada Abu Bakar. Kita nangis mendengar hadirin. Ini kata Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau memuji dermawannya Abu Bakar. Kata Nabi, "Mali ahadin indana yadun illa wa qad kafainahu ma khala Abu Bakrin." Semua orang yang memberikan bantuan telah aku balas bantuannya kecuali Abu Bakar. Fa inna lahu indana yadan yukafihillahu biha yaumal qiyamah. Abu Bakar memberiku bantuan yang akan dibalas oleh Allah pada hari kiamat nanti. Wa ma nafa'ani malu ahadin qattu ma nafa'ani mala Abu Bakrin. Tidak ada harta yang paling memberikan manfaat dalam perjuanganku kecuali harta Abu Bakar. Tuhan. Jadi kata Nabi, semua orang yang bantuin aku udah aku balas. Kan sahabat kontribusi, ada yang kontribusi harta, ada yang kontribusi pikiran, ada yang kontribusi segala macam kan. Abu Bakar tuh kontribusinya harta. Kata Nabi, semua orang yang membantu aku udah aku balas dah. Kan begitu Islam menang tuh perang Badar, kan banyak ghanimah. Kecuali Abu Bakar, saking banyaknya kata Nabi, aku nggak bisa balas, ntar Allah yang balas. Kadang-kadang hadirin, ada juga kan di masjid orang begitu kan, di masjid, di lingkungan saudara hadirin. Ya kalau si Anu Pak Ustaz susah kita balasnya Pak Ustaz, saking baiknya gitu tuh. Ya kan, ntar Allah yang balas. Ini pujian Nabi kepada sahabat Abu Bakar Siddiq. Saya ulangi, mali ahadin indana yadun illa wa qad kafainahu ma khala Abu Bakrin. Semua orang yang memberikan bantuan kepadaku telah aku balas kecuali Abu Bakar. Fa inna lahu indana yadan yukafihillahu biha yaumal qiyamah. Abu Bakar memberikan aku bantuan yang akan dibalas oleh Allah pada hari kiamat nanti. Wa ma nafa'ani malu ahadin qattu ma nafa'ani mala Bakrin. Tidak ada harta yang paling memberikan manfaat dalam perjuanganku kecuali hartanya Abu Bakar. Ini semoga kita jadi orang kaya yang dermawan seperti Abu Bakar. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, apa kata Nabi? Innallaha yuhibbul akhfiya al-atqiya. Innallaha yuhibbul 'abdat taqiyal ghaniyal khafi. Allah senang pada orang yang innallaha yuhibbu al-'abdat taqi, hamba yang bertakwa, al-ghani, kaya, khafi dan menyembunyikan amal. Innallaha yuhibbul 'abdat taqiyal ghaniyal khafi. Allah cinta pada orang yang hamba yang bertakwa, kaya dan menyembunyikan amal. Mudah-mudahan Allah menjadikan seperti sahabat Abu Bakar. Kadang-kadang ada tuh orang di masjid naruh di kamar mandi tuh, naruh sabun buat cuci tangan, naruh sabun buat bersihin lantai masjid tadi. Itu kagak bilang-bilang hadirin tuh. Beliin tisu kayak gini nih di masjid taruh hadirin. Itu kagak tahu hadirin. Sampai DKM bingung, siapa sih jamaah yang baik banget gitu. Ini lagi kumul nanya, jam nanya DKM, hadirin siapa sih yang suka beliin tisu nih sama sabun? Nggak ada yang jawab hadirin, di pojokan. Bapak, enggak, bukan saya Pak Ustaz, bukan. Bapak besok nggak usah batuk, biasa-biasa aja, selalu. Enggak. Jadi innallaha yuhibbul 'abdat taqiyal ghaniyal khafi. Allah senang pada seorang hamba yang bertakwa, kaya dan menyembunyikan amal. Semoga kita menjadi sahabat seperti sahabat Abu Bakar Siddiq. Amin ya rabbal alamin. Tidak ada harta kata Nabi yang paling bermanfaat bagiku kecuali hartanya Abu Bakar. Kan orang kaya banyak hadirin, duitnya ada nggak tuh orang kaya hadirin? Duitnya 500 miliar, 300 triliun. Bahkan sekarang naik nih 340 triliun. Itu kalau ditaruh di Etihad luber ini duit. Tapi kaya banget hadirin.
Ya enggak, kaya doang, nggak ada manfaatnya. Duit disimpan bermiliar-miliar, buat apaan hadirin ya? Dia mati agak habis itu. Bapak punya mobil 5, paling tekin 1. Emang semua ditekin hadirin tuh. Ya enggak? Baik. Kemudian yang ketiga, al-wara'u hasan walakin fil ulama'i ahsan. Sikap waro itu bagus. Kalau yang waro para ulama jauh lebih bagus hadirin. Waro sama dengan meninggalkan yang syubhat. Pernah nih, satu hari Nabi Muhammad lagi jalan. Ada korma di jalanan. Nabi ambil, Nabi singkirin. Nabi nggak makan. Kata Nabi, laula anni khasyitu an takuna minas shadaqah la akaltuha. Kalau seandainya aku tidak khawatir ini kurma sedekah, aku makan lah. Nabi khawatir ini kurma sedekah, kan Nabi Muhammad dan keluarganya nggak makan sedekah, zakat, infak, sedekah. Nabi Muhammad dan keluarganya nggak boleh tuh, para habaib gitu ya. Itu nggak boleh makan zakat, infak, sedekah. Alasan Nabi, fa innahu min ausahi amwalil muslimin. Itu kan kotorannya harta orang beriman. Kan zakat membersihkan hadirin. Ya enggak? Istilahnya Nabi dan keluarganya Bani Hashim, Bani Muttalib. Termasuk hari ini mereka yang tercatat masih ada silsilah nasab dengan Nabi tidak menerima zakat, infak dan sedekah, nggak boleh. Pernah tuh cucu Nabi Hasan Hussein makan, Nabi suruh lepain. Kamu nggak boleh, ini duit sedekah, makan sedekah nggak boleh. Gitu. Kalau hadiah boleh hadiah. Gitu. Maka Bapak jangan salah ngasih buat Habib, Bib sedekah Habib, nggak boleh dia terima. Hadiah Habib boleh nggak? Boleh hadiah. Jadi waro itu bagus. Sahabat Abu Bakar Siddiq, dia punya budak. Kemudian dimerdekakan. Setiap hari budaknya pulang kerja bawa makanan. Abu Bakar makan gitu. Satu hari budaknya bawa makanan. Abu Bakar makan. Nanya, "Wahai tuan, tahu nggak itu makanan dari mana sumbernya?" Lah, emang dari mana? Gini kata Maula itu budak yang dimerdekakan. Dulu tuan, aku pernah pura-pura jadi dukun dulu. Wama uhsinul kahana. Tapi sebenarnya aku nggak ngerti dukun-dukun, aku cuma bohong-bohong doang. Kan dukun bohong hadirin. Kita aja yang dibohong-bohongin, dikelece-kelecein. Bapak ke dukun lah bilang, kata dukun, "Bapak saya tahu punya masalah kan." Dia tahu hadirin. Ya, dari mana taunya? Ya kalau nggak ada masalah, kita datang kalau nggak masalah. Ya kan? Kata Mbah dukun, motor saya hilang. Kata dukun, yang ngambil orang dekat. Iya hadirin, kalau jauh nggak bisa ngambil ya. Dia dekat baru ngambil kan. Kalau jauh gimana ngambil? Kata dukun, ini motor masih ada nih. Lah iyalah, mau kemana tuh motor? Nah jadi kata Nabi, kadzdzabal munajjimuna wa in shadaqu. Ahli nujum bohong walaupun dia benar. Ahli nujum bohong walaupun dia benar. Bapak kehilangan motor, nggak usah dukun, ke dealer aja, beli lagi. Jadi kata pembantunya, "Emang apa dari mana?" "Dulu aku pura-pura jadi dukun. Aku inilah layanin orang tuh. Nah, tapi aku nggak bisa, pura-pura doang. Aku kemudian udah taubat sekarang, udah kayak gitu. Tapi tadi ketemu orang di jalanan yang dulu pernah aku servis. Yang dulu pernah aku ramal-ramal. Mungkin dia gira kali, dulu pernah saya ramal-ramal. Saya dibeliin makanan. Ya kan? Yang tadi barusan tuan makan. Pertanyaannya, makanan itu halal apa haram hadirin? Tiba-tiba Abu Bakar masukin tangannya ke mulut, dikorek-korek tuh, dimuntahin hadirin. Kata para ulama, kenapa Abu Bakar memuntahkan? Dia khawatir di makanan syubhat hadirin. Kok syubhat? Kan dia dikasih sama orang Pak Ustaz. Kan didukunan dulu. Ya cuma kan dikasih gara-gara dia pernah ngeramal hadirin. Ya tapi kan dulu Pak Ustaz. Ya tapi kan gara-gara perdukunan gitu. Nah Abu Bakar khawatir, tangannya diapain? Masukin ke tenggorokannya, dia muntahin hadirin. Dia takut itu barang syubhat. Kalau kita kan kagak, kadang-kadang ada makanan di meja nih. Kita makan 3 potong, tinggal 1. "Pak, itu punya Pak Ustaz tuh." "Ya, gua nggak tahu." "Tanggung deh ya." Tanggung hadirin. Baru-baru kita keluarin hadirin, itu yang ada kita habisin. Gua tanggung dah. Kenapa Abu Bakar itu namanya waro hadirin, takut dengan yang syubhat. Mohon maaf ya, bapak-bapak ini jamaah orangnya waro, bagus nggak? Tapi kalau yang waro para ulama itu lebih bagus hadirin. Hari ini banyak ulama yang tidak waro hadirin, berani mengambil yang syubhat gitu.
bahkan melakukan tindakan-tindakan yang ya gitu dah. Ada ungkapan dalam bahasa Arab, hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Untuk orang yang awam bagus, untuk orang yang mulia nggak bagus sendiri. Jadi untuk orang yang awam udah bagus, tapi buat orang-orang yang mulia nggak pantas gitu. Namanya hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Contoh begini, jamaah Ittihad orang kaya semua nih, amin. Ada maulid Nabi di Ittihad tadi nih. Katakanlah ada jamaah yang pas-pasan nih, Pak Haji Budi saya nyumbang nih buat maulid 10.000. Dia nggak punya duit tadi nih. Dia nggak punya duit, dia punya uang cuma 20.000, nyumbang 10.000, bagus nggak Din? Bagus sendiri. Bapak-bapak yang orang kaya semua nih, Pak Haji Budi saya nyumbang 10.000, ya kagak pantas sendiri. Amin kan ya, amin. Pantasnya bapak-bapak tuh mungkin lebihnya buat orang yang awam boleh ya, buat orang yang mulia nggak pantas sendiri. Mohon maaf begini nih, katakanlah ada orang yang kita muliakan, ada guru kita dari itu, ya enggak? Kalau jamaah biasa mungkin pakai kaos oblong hadirin ya. Ada gambarnya Iwan Fals ya, Metallica ya. Celana lepis hadirin ya, udah hadirin ya. Tapi ada Pak Ustadz hadirin pakai celana lepis, kaos oblong Metallica. Rambutnya merah hadirin. Itu Ustadz Sahroni. Iya Pak, dia lagi nyamar. Mungkin orang anggap aneh hadirin. Di kampung-kampung hadirin, khotib Jumat kalau nggak pakai kain sarung, nggak pakai baju koko, nggak didengerin hadirin. Betul nggak tuh? Yang namanya khotib di kampung ya, mesti pakai kain sarung hadirin, mesti pakai ini, pakai pici gitu. Ada katakanlah khotib naik, dia pakai celana panjang, nggak pakai pici, itu nih khotib apaan? Padahal sih biasa aja nih. Cuman buat orang kampung tuh nggak pantas gitu. Namanya untuk orang yang biasa nggak apa-apa, untuk orang yang mulia nggak pantas. Maka tadi itu waro, jamaah waro bagus hadirin. Tapi kalau yang waro para ulama jauh lebih bagus hadirin. Maksudnya ya tadi tuh kan para ulama jadi contoh hadirin, betul nggak? Jadi teladan. Nah, hari ini kita kehilangan keteladanan para ulama gitu. Jadi ulama-ulamanya berani mengambil yang syubhat, bahkan melakukan tindakan-tindakan yang syubhat hadirin. Sehingga jamaahnya juga ya gitu ya. Artinya gini, walaupun nggak harus ya, kan begini hadirin. Kan tiap pekerjaan ada seragamnya, itu hadirin. Bapak tahu nggak seragam dokter gimana? Dokter gimana seragamnya? Baju putih ya, baju putih ada kita itu dokter hadirin gitu tuh. Ada seragam tentara ada nggak hadirin? Oh itu dia tentara gitu hadirin. Atau mungkin dia polisi, atau mungkin pekerjaan yang lain lah. Kalau kan tiap pekerjaan begini, maksud saya yang namanya guru ngaji ya begitu dah. Dia pakai pici, dia bukan harus tapi budaya gitu dihormati. Jadi saya ulangi, orang awam itu waro bagus, kalau yang waro para ulama jauh lebih bagus. Berani meninggalkan yang syubhat gitu. Jangankan yang haram, yang syubhat aja ditinggal. Maka di Quran kata Allah, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah adalah para ulama, orang yang alim. Mudah-mudahan, apalagi kita mungkin bapak di kantor udah jadi contoh gitu hadirin. Yang seperti sekarang sedang ramai lah nih. Mungkin orang-orang yang bekerja di sektor-sektor yang apa ya, mungkin yang di pajak, yang di KPK, itu kan orang-orang yang dilihat masyarakat ya hadirin tuh, ya enggak? Artinya dia boleh-boleh aja diri pakai baju yang mahal asal dia halal ya. Cuma kan masyarakat kadang gitu. Jadi yang dilakukan, yang dilanggar mungkin bukan yang dilanggar bukan boleh nggak boleh, mungkin aturan kepantasan diri. Nah sedang viral kan nih, ada istri pejabat gitu kan, bawa tasnya 100 juta diri. Boleh nggak diri? Ya boleh-boleh aja ya, namanya duitnya halal lah diri mungkin ya. Cuman ketika dia muncul di medsos, orang masyarakat merasa nggak pantas gitu. Ya kan? Maka ada orang-orang tertentu yang tadi al-wara'u hasan wa fil ulama ya hasan. Wara' itu bagus, kalau yang wara' para ulama, para pemimpin, para panutan itu lebih bagus gitu. Jadi masalahnya bukan masalah boleh nggak boleh kayak gini. Kita orang laki dalam sholat, manakah aurat laki-laki dalam sholat? Wa auratur rajuli, aurat laki-laki dalam sholat antara pusar dengan lutut. Itu dia tuh.
Ini kita ntar sholat zuhur Pak, pakai kain sarung doang nih, baju kita buka, kaos kita buka, gerah hadirin. Lagi puasa gerah kita, pakai kain sarung doang kita yakin, pusar ketutup, kita sholat zuhur sah hadirin? Sah hadirin? Sah hadirin? Kan ketutup aurat. Cuman orang pada ngomongin hadirin. Itu itihad kenapa itu? Hadirin. Ya enggak? Pada stres sama ya hadirin. Kita dengar hadirin, emang saya nggak sah sholat begini. Sah hadirin? Terus kenapa orang pada ribut hadirin? Ada aturan akhlak yang kita langgar. Karena kata Allah, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Wahai manusia, ambil pakaian yang paling bagus untuk masjid. Jadi itu ayat mengenai akhlak. Jadi kita sholat pakai kain sarung doang boleh gak? Boleh hadirin. Cuman itu pro kontra gitu. Nah, inilah yang terjadi sekarang gitu. Orang hanya melihat di wilayah hukum. Emang gak boleh saya katakanlah pejabat punya mobil mewah, boleh nggak hadirin? Kan duit saya halal, boleh nggak hadirin? Boleh. Tapi mungkin ada aturan kepantasan gitu. Dalam masyarakat kita ada aturan hukum, ada aturan akhlak hadirin. Jadi antara kebolehan dengan kepantasan. Yang boleh juga kalau nggak pantas jangan hadirin, gitu. Jadi ada bab boleh nggak boleh hukum, ada bab pantas atau tidak pantas. Dan Nabi Muhammad innama bu'itsu liutammima makaribal akhlak. Aku diutus menyempurnakan akhlak. Maka berbuat apapun jangan hanya bicara di wilayah hukum, pikirin juga wilayah akhlak hadirin. Bapak kondangan, makan enak, boleh nggak nambah? Boleh nggak nambah 3 kali? Boleh, 4 kali boleh nggak? Cuma diomongin orang hadirin. Cara makan nggak berhenti itu. Kondangan goceng makan banyak banget. Ini hadirin. Kira-kira yang pantas gitu loh, yang pantas aja hadirin gitu tuh. Jadi yang sekarang sedang ramai ini mungkin yang dilanggar bukan masalah hukum. Kalau secara hukum ya dia beli duitnya halal, boleh nggak hadirin? Kan kita juga nggak boleh nuduh sembarangan kan. Mungkin ada pejabat istrinya pakai baju mewah, mungkin emang duitnya halal, dia nabung hadirin. Ya enggak? Dia nabung, tapi mungkin kok jadi ribut hadirin, aturan kepantasan gitu tuh. Ya kalau memang dirasa pantas ya nggak apa-apa gitu. Nah, cuman kan juga saya mohon maaf ya, akhirnya jadi berlebihan hadirin. Maksud saya merembet kemana-mana gitu, jadi kemana gitu kan. Artinya kan privasi orang hadirin ya, kan? Privasi orang jadi kebongkar-bongkar gitu kan, kesian. Tapi mudah-mudahan jadi nasihat buat para pejabat, buat orang-orang yang tadi tuh al-wara'u hasan wa fil ulama'i ahsan. Sikap waro itu bagus, kalau yang waro para ulama, para panutan itu lebih bagus hadirin gitu. Karena dia mungkin sebagai petugas di KPK hadirin gitu. Kan rentan banget tuh ya. Ketika penampilan keluarganya terlalu mewah kan juga gitu semuanya. Dia tugas di apalah gitu kementerian yang mungkin orang juga ngeliatin. Jadi yang mungkin yang dilanggar bukan masalah boleh apa nggak boleh, bisa jadi mungkin setelah diperiksa duitnya halal hadirin. Iya nggak tuh? Iya kan? Tapi tadi itu masalah boleh atau nggak boleh. Berikutnya hadirin, kayak saya nih kan sekarang tanggal merah, kan sekarang libur nih cuti ya. Boleh nggak saya ceramah jam 8 hadirin? Nggak boleh ya. Kalaupun boleh kagak pas, ngapain sekarang nih ceramah lama-lama? Ya enggak. Kayak ceramahnya enak aja gitu hadirin. Jadi kita kembali berikutnya. As-sabru hasan, sabar itu baik. Wa fil fuqara'i ahsan. Tapi kalau yang sabar orang miskin, orang fakir lebih baik gitu. Jadi kalau ada orang yang sedang menderita kefakiran, bersabarlah gitu. Termasuk yang tidak baik terlalu mengumbar-umbar kemiskinan gitu. Mengumbar-umbar musibah, mengumbar-umbar kesulitan. Hai guys, lagi bokek banget nih guys. Gitu adanya. Jadi tidak baik tuh ya. Tidak baik mengumbar-umbar kemiskinan gitu. Jadi sabar itu bagus. Kalau yang sabar orang yang fakir, bagus aja. Pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, kata orang itu udah nggak ada lagi orang miskin. Bukan hadirin, orang miskin mah sampai kapan juga ada. Di Amerika Serikat yang katanya maju, ada nggak orang miskin yang gembel hadirin? Banyak hadirin, ya nggak? Di di Beverly Hills di mana tuh kan dia matang mewah-mewah, ada gelandangan hadirin. Karena Amerika negara maju hadirin, pada gelandangannya. Sama juga pada zaman Umar bin Aziz, orang miskin ada juga, cuman miskin tapi tidak suka minta-minta gitu. Karena masalah minta-minta bukan masalah kaya, bukan miskin. Ada nggak orang kaya minta-minta hadirin? Udah gajinya gede, minta komisi, minta bagian, ada nggak tuh?
kan? Jadi masalah minta-minta bukan kaya bukan miskin. Jadi ada orang kaya masih senang minta-minta. Sama dengan orang yang berbagi, bukan kaya bukan miskin. Ada orang sederhana senang berbagi, ada nggak tuh? Memuliakan tamu, hadirin. Kan pernah saya bilang, ada tuh orang sederhana ya. Kita ke rumah dia, hadirin, dia jarang jajan, hadirin. Tapi kalau kita main, dia ke warung, beli teh botol, beliin sprite, beliin roti. Dia jarang jajan, hadirin. Tahu dari mana Pak Ustadz? Selama kita namu, anaknya di bawah nungguin kita pulang, hadirin. Begini anaknya. Kata bapaknya, suruh masuk, hadirin. Kata anaknya, pas tamu pulang diserbu gitu ya. Ada orang kaya, hadirin, kita main 2 jam ngobrol gak ada apa-apaan, hadirin. Ada nggak tuh? Pak, pamit Pak. Buru-buru Pak Ustadz, belum makan. Makan apa nih tadi, gak ada apa-apaan. Cuman ngomong doang, hadirin. Ada. Jadi masalah dermawan, masalah minta tuh bukan masalah kaya miskin. Banyak banget orang kaya rakus, hadirin. Ada nggak tuh? Bukankah para koruptor orang kaya, hadirin? Yang gajinya besar, ya nggak tuh? Dan berapa banyak juga orang yang sederhana, ya udah gitu. Jadi kita kembali, sabar itu baik. Kalau yang sabar orang miskin, jauh lebih baik. Jadi orang kaya disuruh iffah, orang miskin disuruh iffah. Iffah sebenarnya menjaga kehormatan diri. Orang kaya udah dong, jangan udah kaya masih minta juga, gitu. Ya kan? Kadang-kadang kalau nggak dikasih ngambek, ada nggak ada? Jadi kalau orang miskin iffah juga, nggak suka minta-minta. Sayyidina Umar pernah sama Nabi dikasih sesuatu, kalau nggak salah baju apa gitu. Sayyidina Umar nggak mau. Ya Umar, kata Nabi, kalau dikasih ambil, kalau minta jangan, gitu. Nanti kalau ini kan kamu dikasih nih, nggak apa-apa ambil. Yang nggak boleh adalah minta, gitu. Jadi kalau akhirnya Sayyidina Umar yang ngambil tuh. Artinya Nabi kasih dia nggak mau, enggak Nabi. Nggak ambil kalau dikasih. Kalau yang nggak boleh adalah minta-minta. Kalau minta boleh ya, nggak boleh minta-minta. Udah kerjaan. Ada nggak tuh Pak minta Pak? Ada nggak tuh? Bu minta Bu, sama yang lain ya deh. Yang lain udah Pak. Bapak doang yang belum Pak. Ini semua udah. Bapak doang yang belum. Si bocah pintar banget tadi nih. Dan hari ini kemarin tuh Pak Mahfud MD ngomong tuh, korupsi di negara udah luar biasa, ya kan? Kemarin ada berita Pak Mahfud yang ngomong kan, korupsi di negara udah luar biasa gitu. Ada beritanya. Jadi kalau orang kaya sabar bagus, orang miskin yang sabar jauh lebih bagus. Gitu. Yang kelima, at-taubatu hasanah walakin fis syababi ahsan. Bertobat itu bagus. Kalau yang tobat anak-anak muda lebih bagus. Begini maksudnya. Orang tua rajin ibadah, hadirin. Bagus nggak? Mau ngapain lagi, hadirin? Diskotik, tolak security. Orang tua umur 80, hadirin, mau ngapain, hadirin? Ini anak muda rajin ibadah. Keren banget. Sampai kata Nabi di antara 7 kelompok yang akan dinaungi kan selain imamun adilun, siapa lagi tuh? Syabun nasya'a fi ibadati, anak muda yang tumbuh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gini hadirin, kita sedih mendengar banyak kenakalan remaja, tapi kita bergembira juga. Sekarang banyak anak-anak muda yang soleh-soleh, hadirin. Banyak banyak nggak anak-anak kecil yang hafal Quran, hadirin? Anak-anak kecil hafal Quran, hadirin tuh. Ini harus kita angkat tuh, ya enggak? Ada yang juara ini, juara itu anak-anak. Ya kan? Sekarang anak-anak muda yang aktif di pengajian banyak, hadirin. Ya enggak? Seperti teman-teman di kajian musyawarah tuh ya. Artis-artis yang hijrah kan. Itu kan fenomena baru nih, hadirin. Sekarang pengajian digelar di JCC, ya kan? Digelar di hotel-hotel, hadirin, ya kan? Ya kan? Ini fenomena baru gitu. Saya sebulan sekali ngisi pengajian di hotel di daerah Tamrin tuh. Pengajian milenial. Yang datang 100-200 orang. Anak muda, hadirin. Ini 300 orang gitu. Bahkan beberapa acara tuh berbayar gitu, ya kan? Tentu satu sisi kita sedih. Ada anak muda yang narkoba, ada nggak tuh? Yang tawuran. Tapi yang baik ada nggak? Banyak. Dan ini perlu kita ceritakan kepada anak kita. Yang nakal ada juga sekarang, yang pacaran ya. Anak SD pacaran sekarang ada nggak tuh?
SD pacaran, manggilnya Umi Abi. Umi Abi, ayah bunda kayak majalah. Jadi menurut saya kalau yang tobat orang tua bagus, tapi kalau yang tobat anak remaja jauh lebih bagus lagi, ya kan? Mudah-mudahan anak-anak remaja kita dijaga Allah Subhanahu wa taala. Artinya tentu kita nih orang tua yang jadi apa namanya? Yang jadi teladan. Kan doa kita Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ujung doanya apaan? Waj'alna lil muttaqina imaman. Itu kalimat imam sama dengan qudwatan. Jadikanlah kami imam buat orang itu, imaman sama dengan qudwah, jadi teladan. Teladan buat orang-orang yang bertakwa, teladan buat anak kita, teladan buat istri kita. Semoga kita nih para ayah, para suami yang jadi teladan buat anak kita. Ramadan anak kita ngelihat kita baca Quran, hadirin. Ramadan anak kita ngelihat kita qiyamul lail. Ramadan ngelihat kita nih ayahnya maksimal ibadah, itu jadi teladan. Karena sekarang banyak anak-anak kehilangan keteladanan orang tua. Nah, ini mudah-mudahan kita jadi teladan buat anak kita. Jadi tobat bagus, kalau yang tobat itu para remaja, anak muda bagus. Yang terakhir, al-haya'u hasan walakin fin nisa'i ahsan. Sifat malu itu bagus, tapi kalau yang malu para perempuan jauh lebih bagus, hadirin. Anak laki nih, bapak-bapak pemalu, bagus nggak? Bagus. Kalau yang malu anak perempuan lebih bagus, hadirin. Dan hari ini banyak anak-anak perempuan kehilangan malu, hadirin. Pakai baju terbuka, ada nggak tuh? Ya kan? Pakaian terbuka di media sosial. Kok Ustaz ngelihat? Enggak sih, katanya doang, katanya. Ada Pak ya? Ada. Memamerkan, maaf ya, bagian tubuhnya. Nggak malu, hadirin. Ada nggak tuh? Joget-joget, ya nggak tuh? Ya nggak? Jadi kalau ada anak laki yang pemalu, bagus. Lebih bagus lagi yang pemalu siapa? Anak perempuan, gitu. Ajarkanlah kepada anak-anak perempuan kita sifat malu, hadirin. Malu tuh kan ciri perempuan malu. Nabi Musa alaihissalam didatengin sama anaknya Nabi Syuaib, kan ada dua orang gadis tuh ngambil air kan Musa nolongin, hadirin. Kan tuh gadis pulang, kata bapaknya, kok cepet pulang, ada anak muda nolongin, undangi ke rumah, ayah pengen ketemu. Kan datang tuh anak gadis tuh, fajaat ihdahuma tamshi ala istihyain. Datanglah satu di antara dua gadis ini menemui Nabi Musa, jalannya dengan malu-malu, dan itu malu-malu. Kalau nggak perlu-perlu banget, Allah tidak menyebutkan sifatnya, dia. Jadi Allah menyebutkan sifat berjalan di gadis ini. Sifatnya apa tuh? Tamshi ala istihyain. Datanglah anak gadis ini menemui Nabi Musa, jalannya dengan malu-malu. Kalau nggak perlu-perlu banget, buat apaan Allah jelasin cara berjalannya, dia. Ya Allah perlu menjelaskan, ini perempuan ketemu Nabi Musa jalannya dengan malu-malu, hadirin tuh. Artinya gini, kalau nggak perlu banget, buat apa diceritain, hadirin? Iya nggak tuh? Sampai dikasih sifat itu, perempuan jalan dengan malu-malu. Dibilang inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita. Anak muda, ayah ngundang kamu ke rumah, ayah pengen bilang terima kasih. Itu di ayat itu Allah menyebutkan sifat tamshi ala istihyain. Itu gadis datang menemui Nabi Musa jalan dengan malu-malu gitu. Kalau sekarang kan perempuan malu-maluin. Enggak ya, Bu? Ibu-ibu TikTok zaman sekarang aja. Ya. Jadi itu tadi, sekarang ini orang kehilangan malu. Rasulullah mengatakan, apa kata Nabi? Illam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kamu udah gak tahu malu, lakukanlah apapun yang ingin kamu lakukan. Kadang-kadang satu perbuatan tidak kita lakukan bukan karena gak boleh, hadirin. Bukan karena haram, bukan karena dilarang. Kenapa tidak kita lakukan? Karena apa, hadirin? Malu. Ya enggak? Bapak kondangan tadi, kok Bapak gak nambah? Kok gak nambah? Malu, Ustaz. Gara-gara malu, makanan jadi cukup, hadirin. Ya enggak? Coba kalau yang makan gak ada punya malu, gak cukup ya, gitu tuh. Karena yang makan pada malu-malu, ngambil sate cuma 2 tusuk, hadirin. Padahal saya malu sama Pak Ustaz. Gitu. Jadi kalau yang makan makanan sedikit, hadirin, jadi cukup nggak? Cukup kalau yang makan
Malu. Kalau yang makan nggak kira-kira kagak cukup hadirin. Udah habis aja ya satu orang ambil sate 15 Pak Ustaz. Sate, nasi, sate lagi. Di atas ayam. Gitu jika ya makan santri begitu tuh. Ayam, nasi, ayam. Bapak saya ajarin cara makan di nampan. Kan nampan berempat ya. Ada ayam ada 4 ya. Caranya ayam kita pegangin. Makan ayam orang. Udah habis baru makan ayam kita. Gitu. Itu cara makan di nampan. Ntar buka puasa saya ajarin. Kan di nampan ada berapa potong ayam? 4. Ayam kita pegangin. Makan ayam orang. Ya. Udah habis baru makan. Payah buat ente dah. Ya. Gitu tuh. Jadi saya ulangi, malu itu bagus. Kalau yang malu para perempuan jauh bagus aja. Dan hari ini banyak perempuan kehilangan sifat malu, menampilkan auratnya begini, joget-joget, ya kan? Bahkan diajarkan untuk tidak malu gitu, ya kan? Diajarkan untuk tidak malu gitu kan? Apa namanya? Tampil di depan umum gitu. Ada yang bilang, ada yang mengkritik. Kita sering anak kita perempuan sering kecil-kecil kita ajarin jelek hadirin. Ayo mana mata genit gitu. Pas gede genit tuh anak. Jadi mudah-mudah kita ajarkan anak perempuan kita malu nutup aurat, ya kan? Dan malu dalam hal yang lain. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya ulangi ini kesimpulannya hadirin, ada 6 perkara. Yang pertama, adil itu bagus. Kalau yang adil para pemimpin lebih bagus. Dermawan itu bagus. Kalau dermawan orang kaya lebih bagus. Kenapa? Orang kaya punya duit hadirin. Waro itu bagus. Kalau yang waro para ulama lebih bagus hadirin. Saya mohon maaf, kadang-kadang ada para ulama sebagian lah ya, berani banget dengan duit-duit yang gak jelas gitu kan. Akhirnya jadi masalah gitu hadirin. Menggalang dana segala macam gitu ya. Artinya harus warok gitu. Jangankan yang haram, yang syubhat aja tinggalin gitu. Nah, karena terlalu berani dengan yang syubhat, akhirnya jadi kehilangan. Kemudian sabar itu bagus. Kalau yang sabar orang fakir lebih bagus. Taubat itu bagus. Kalau yang senang taubat anak muda lebih bagus. Malu itu bagus. Kalau yang malu para wanita lebih bagus. Mudah-mudahan ini bulan Ramadan yang mulia, kita jadi orang yang dermawan hadirin. Jangan lupa ntar malam tarawih bawa duit ya, buat dimasukin ke kotak amal. Jangan lupa bapak-bapak ntar buka puasa. Kata Nabi, yang ngasih makan orang berbuka puasa pahalanya bagaikan orang yang puasa. Ntar bapak-bapak beli nasi bungkus jangan 1, beli 2 ya. Itu buat buka, itu buat sahur. Kapan buat orang ya Pak Ustaz? Beli air mineral, taruh di masjid hadirin. Orang minum gak tuh? Minum hadirin. Air mineral, di musola segala macam hadirin. Beli taruh kurma. Itu pahalanya nih. Jadi ini festival ibadah nih. Festival Ramadan hadirin. Jadi puasa cuma salah satunya gitu. Dari banyak rangkaian kegiatan di bulan Ramadan. Tarawihnya, yang mulai dia ngasih makan berbuka puasa, ntar santunan yatimnya ya gitu. Ntar banyak tuh rangkaian yang hataman Qur'annya. Ntar ada haflah nuzul Qur'an ya. Jadi ini rangkaian ibadah Ramadan ini ya semuanya. Jadi mudah-mudahan jangan sampai kita ketinggalan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tammim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Selamat beribadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.